Kembali lagi di Santai Berfaedah, series terbaru dari Safdah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kepada seluruh viewers, sahabat Safdah, kembali lagi di acara Podcast Safdah, Podcast Santai Berfaedah, yang didukung oleh teman-teman dari Safdah TV, Kupinami, Just Like Sunnah Syart, Wedding Organizer, dan juga Halal Indonesia Expo. Dan Alhamdulillah, kembali kita masuk ke episode berikutnya. Alhamdulillah nih, kita mungkin kalau kemarin-kemarin kita ngomongin mengenai istri Rasulullah SAW, sekarang kita masuk ke tema yang bulanan, monthly thematic podcast, di mana kita alhamdulillah sudah masuk ke bulan Rabiul Awal, dan di bulan ini biasanya itu ada, menurut orang-orang itu ada perayaan-perayaan tertentu. Nah, ini kita ingin bahas apakah ini sesuai dengan ajaran Islam atau misalnya memang Islam mengajarkan hal tersebut, insya Allah. Dan telah hadir di tengah-tengah kita bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Nizar Saljabal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, tetap segar bugar Ustadz ya? Alhamdulillah. Tapi Ustadz, kita masuk ke tema yang sudah Anda sebutkan tadi Ustadz, bahwa ini kita masuk ke bulan Rabiul Awal. Bahwa orang-orang sering bilang bahwa di bulan ini tuh adalah bulan kelahirannya Rasulullah SAW. Nah, Anda izin tanya Ustadz, sebenarnya betul tidak sih bahwa Rasulullah SAW itu lahir menurut yang kita ketahui di tanggal 12 Rabiul Awal Ustaz? Bagaimana Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Memang belajar sirah ini termasuk sebab menambah iman. Dan itu bagian dari komponen keimanan memang. Dan juga ini menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang juga di situ ada syariat, ada Islam. Semakin kita mempelajari, berarti iman kita semakin bertambah, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW semakin besar, iqtida, ta'assi, mengambil contoh, bersuri tauladan dari Rasulullah SAW, belajar syariat Islam, semakin tepat kita belajarnya dari sumber yang pas. Bicara tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada perkara yang disepakati oleh para ulama, ya, ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Kita istilah fikihnya tahrir mahallun niza' sama mahallun niza'nya. Ada perkara yang disepakati, ada perkara yang diperdebatkan oleh para ulama. Perkara yang disepakati itu adalah tahun kelahiran, bahwa beliau lahir di tahun gajah. Seperti ada hadis riwayat Imam Ahmad Tirmidzi dengan hadis yang hasan. Beliau mengatakan wulidtu ana, waktu itu Qais bin Makhramah, seorang sahabat namanya Qais bin Makhramah mengatakan wulidtu ana wa Rasulullah SAW amal fil. Saya, kata Qais bin Makhramah, saya dan Rasulullah SAW itu dilahirkan di tahun penyerangan Abroha dengan pasukan gajahnya. Yang dikenal dengan nama tahun gajah. Jadi tahun di mana panglima perang Yaman, yang notabene adalah kerajaan Habasyah yang berkuasa di daerah Yaman, kemudian naruh panglima perangnya namanya Abroha. Ya, menyerang Makkah di tahun itu dengan gajah, disebutlah namanya tahun gajah. Nah, di tahun itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Satu. Kemudian yang disepakati oleh para ulama lagi adalah hari. Ya, hari di mana Rasulullah SAW dilahirkan itu adalah hari Senin. Itu sepakat para ulama mengatakan demikian. Kenapa? Karena ada hadis sahih dari Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Rasulullah SAW mengatakan hari Senin itu fihi wulidtu wa fihi unzila ilayyal wahyi. Hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan, dan hari Senin itu wahyu pertama kali turun. Masya Allah. Gitu. Dan di mana aku diangkat oleh Allah jadi nabi dan rasul di riwayat yang lain. Jadi ini jelas penyebutan harinya dari sahih Muslim, riwayat sahih Muslim. Kemudian yang ketiga, ini dianggap kesepakatan oleh para ulama, yaitu dari sisi
bulan. Ya, bulan apa Rasulullah SAW dilahirkan? Ya, bulan Rabiul Awal. Ya, ada memang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW dilahirkan di bulan Jumadil Akhir. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir di bulan Ramadan. Tapi ini pendapat Imam An-Nawawi mengatakan ini terlalu jauh sekali. Orang mengatakan beliau lahir di bulan Ramadan. Sehingga hampir kebanyakan para ulama mengkerucut pada ini di bulan Rabiul Awal. Nah, yang terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam di kalangan para ulama itu adalah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perbedaan pendapat yang cukup tajam. Saya akan sebutkan beberapa pandangan para ulama tentang tanggal kelahiran Rasulullah SAW. Jadi kan perbedaannya di tanggalnya, Ya. Kalau tahun tadi tahun gajah sepakat, harinya Senin, bulannya hampir semua para ulama oke, itu Rabiul Awal. Tanggalnya ini yang para ulama berbeda pendapat di situ. Pendapat pertama, para ulama ada yang mengatakan Rasulullah SAW itu lahir tanggal 2 Rabiul Awal. 2. Coba ingat-ingat ya, tanggal 2 Rabiul Awal. Ini pendapatnya Imam Ibnu Abdil Bar yang disebutkan oleh Imam Al-Waqidi dari Abu Ma'syar, Najih bin Abdurrahman Al-Madani. Ini ulama-ulama yang berpandangan ini. 2 Rabiul Awal. Pendapat yang kedua, Rasulullah SAW lahir di tanggal 3 Rabiul Awal. 3. Ini pendapat Imam Ibnu Jama'ah Al-Kitani. Ya, pendapat satu orang Ibnu Jama'ah. 3 Rabiul Awal. Pendapat yang ketiga sekarang. Pendapat yang ketiga, beliau dilahirkan di tanggal 8 Rabiul Awal. 8. Ya. Ini pendapatnya Imam Al-Humaidi. Ini beliau menukil pendapat ini Imam Humaidi menukil dari Ibnu Hazm. Humaidi ini kalau nggak salah mazhabnya Syafi'i. Dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Aqil, Yunus ibnu Zaid, kemudian Imam Zuhri dari Muhammad bin Jubair ibnu Mut'im, dan disebutkan pula oleh Imam Ibnu Abdil Bar di dalam kitab tarikhnya. Dan pendapat ini bahkan dipastikan bahwa Rasulullah SAW itu lahir tanggal 8, dipastikan oleh Imam Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi mengatakan Rasulullah itu lahir pasti tanggal 8 gitu. Dan dikuatkan pendapat itu oleh Abdul Khattab Ibnu Dihyah. Nah, kemudian pendapat yang keempat, beliau sallallahu alaihi wasallam lahir di tanggal ke-9. 9. Oh, Masya Allah. Ya. Ini yang diambil oleh Mahmud Basha Al-Falaki. Ahli perhitungan ilmu falak, itu ilmu antropologi atau bukan ya. Pokoknya dengan perhitungan ilmu falak, beliau Mahmud Basha disebut Al-Falaki. Beliau membuat perhitungan matematis kapan Rasulullah SAW itu lahir dengan membuat perhitungan-perhitungan dalam ilmu falak. Ketemulah dengan perhitungan beliau bahwa Rasulullah SAW itu lahir tanggal 9. Dengan perhitungan secara matematis dalam ilmu falak. Ya. Dan akhirnya pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena perhitungan ilmu falak ini. Berarti kan ada unsur ilmiah dan matang sifatnya. Dan pendapat ini pula diambil dan dikuatkan oleh Imam Al-Mubarakfuri yang punya kitab Rahiqul Makhtum yang banyak dijual di masyarakat. Ya. Terus pendapat yang ke-5, tanggal 10. Masya Allah. Masya Allah. Itu pendapat disebutkan oleh Ibnu Dihyah. Ibnu Dihyah menyebutkan saja. Dan pendapat ini disebutkan pula oleh Ibnu Asakir dari Abu Ja'far Al-Baqir. Ahlul Bait. Abu Ja'far Al-Baqir dan Mujalid yang disebutkan dari Imam Asy-Sya'bi. Ini pendapat yang ke-5. Jadi 5 pendapat tanggal berapa tadi? 2, 3, 8, 9, 10 ya.
Kemudian pendapat yang keenam, beliau dilahirkan di tanggal 12 Rabiul Awal. Ini pendapat Imam Ibnu Ishaq yang punya kitab sirah itu, rujukan utama dalam sirah. Kemudian ini diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari Affan, dari Sa'id bin Maina, dari Jabir Ibnu Abdullah sahabat, dari Abdullah Ibnu Abbas. Ya. Sehingga Imam Ibnu Katsir mengatakan inilah pendapat yang dominan di kalangan para ulama. Ya, masyhur. Masyhur ini belum tentu kuat, tapi terkenal. Pendapatnya dikenalnya tanggal 12 memang dikenalnya gitu loh. Kemudian pendapat yang ke 7. Ya. Beliau lahir di tanggal 17 Rabiul Awal. Ini disebutkan oleh Ibnu Dihyah yang menukil dari orang-orang Syiah. Nah, jadi ini kira-kira pendapat yang populer di kalangan para ulama tentang lahirnya Rasulullah SAW. Jadi tidak ada kata sepakat sebetulnya tentang kapan Rasulullah SAW itu, tanggal berapa Rasulullah SAW itu dilahirkan. Tapi kalau harinya ya Senin insyaallah. Senin. Bulannya banyak para ulama mengatakan itu Rabiul Awal. Itu kebanyakan para ulama. Walaupun ada yang mengatakan itu Rabiul Akhir. Ya, ada yang mengatakan itu bulan Safar. Ada yang mengatakan bulan Ramadan. Ya, tapi para ulama mengatakan Ramadan terlalu jauh dari kebenaran. Gitu. Jadi kalau bulan sisi yang kebanyakan para ulama mengatakan itu Rabiul Awal. Oh, Masya Allah. Tapi kalau misalnya Anda pernah dengar juga sih bahwa sebenarnya justru malah tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah tanggal kematian. Benar nggak sih Ustaz? Nah, adapun wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama tidak ada yang berbeda pendapat malah. Beliau wafat di tanggal 12 Rabiul Awal. Oh, Masya Allah. Ada yang bilang itu menjelang zuhur, ada yang mengatakan persis waktu zuhur, setelah zuhur. Di waktu zuhur lah. Oh, Masya Allah. Nah, itu para ulama sepakat, itu hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Oh, Masya Allah. Jadi hari lahirnya ini masih ada perdebatan. Ada pendapat para Tapi ulama. kalau misalnya di hari wafatnya insya Allah sudah mencapai satu pendapat Ustaz ya? Wafatnya juga para ulama satu pendapat. Oh gitu, Masya Allah. Baik. Insya Allah bisa teman-teman yang dari sini bisa jadi tahu, oh ternyata ada perbedaan pendapat dari para ulama mengenai hari lahirnya Rasulullah SAW. Baik. Sahabat Sabdah, saksikan terus ya serial podcast episode ini. Akan ada giveaway menarik buat yang bisa menjawab pertanyaan yang kami berikan di akhir segmen ini. Caranya adalah subscribe dan follow akun di bawah ini. Dan untuk menjawab pertanyaannya, simak hingga segmen terakhir. Barakallahu fikum.